Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Alfred Vicky di channel YouTube Dosen Anyaran ya. Kali ini kita mau nyoba menganalisis data ya. Kita buat tutorial praktek menganalisis data dengan menggunakan software WordPLS ya. WordPLS ini termasuk dalam ranah SEM ya teman-teman sekalian. SEM dengan pendekatan WordPLS. Kebetulan ini yang saya gunakan adalah WordPLS versi 5 ya, yang trial 3 bulan. Ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang mengerjakan skripsi atau Bapak Ibu dosen yang sedang mengerjakan penelitian ya. Kenapa saya menyarankan pakai WordPLS? Karena WordPLS ini sangat mudah, friendly use, sangat mudah digunakan dan sangat cepat untuk melakukan analisis data. Kita lihat di sini ada 5 tahap saja lalu selesai kita analisis datanya gitu. Tidak serumit Amos mungkin yang gambar-gambar dan sebagainya. Tidak serumit Lisrael yang coding-coding ya. Ini juga relatif mudah ya, bisa digunakan untuk jenis indikator yang reflektif maupun formatif, bisa rekursif, bisa tidak rekursif. Jadi fleksibel sekali software ini. Sebelum kita coba mempraktekannya, kita lihat dulu contoh data ya teman-teman ini. Contoh data Excel yang sudah saya buat ya. Cuman yang kami contohkan ini hanya untuk first order ya teman-teman. Untuk second order kemarin saya coba masih agak kurang friendly gitu cara penggunaannya. Jadi lebih baik teman-teman digunakan untuk yang first order. Bagi teman-teman yang belum memahami apa itu first order atau second order, gampangnya first order itu data kita pakai untuk langsung di indikator. Ya, jadi ini satu indikator, sudah satu data. Ini teman-teman mohon maaf, seharusnya kita harus melakukan transformasi data dulu ya, karena ini kita hanya coba praktek saja, jadi kita tidak usah transformasi. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar melakukan ini, usahakan pakai transformasi skor ke skala dulu ya teman-teman ya. Jadi ini satu kolom ini sudah merupakan satu indikator teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini misalkan gini ya, saya insert dulu. Misalkan ini x1.1. Nah ini misalkan 2 pertanyaan kayak gini ya. x1. Nah ini misalkan, lalu saya insert lagi. Nah maka yang kita ambil itu adalah x1.1 ya. Jadi di sini coba saya merger. Nah ini adalah x1.1. Jadi data yang kita pakai itu yang ini. Jadi kita rata-ratakan dulu saja average. Nah data yang kita ambil itu yang ini ya, yang ini ya. Nah, gitu teman-teman. Begitu juga dengan yang berikutnya ya. Kalau regresi kan teman-teman merata-ratakannya itu langsung ke
variabel kan teman-teman. Nah ini misalkan ada x1.1.2 x1.1.3 dan seterusnya misalnya. Ini misalkan saja. Ini tadi x1.1 ya. Nah, ini misalkan x1.2. Nah, ini yang x1-nya nanti yang untuk regresi itu per variabelnya. Ini x1.2. Ini kita rata-rata juga. Ini oke, jadi ini yang untuk WPLS itu yang indikator ya teman-teman ya. Oke, tuliskan gini ya supaya mudah. Yang indikator ini yang kita pakai. Nah, tapi kalau untuk regresi itu kita ambil x1 per variabel yang kita ambil itu. Nah, misalkan gini. Nah, data x1-nya itu rata-rata dari semua indikator. Jadi kita ini average ini dan ini. Sorry. Nah, oke. Ini yang kita gunakan untuk regresi. Kalau regresi ya teman-teman, ini saya cuma membedakan saja supaya teman-teman tahu. Tapi yang dipakai untuk UAPLS itu yang rata-rata tiap indikator. Jadi ini sama ini. Dari semua ini setelah kita ambil per indikator, maka jadilah data ini. Sudah saya pindah di sini, sehingga yang kita pakai itu hanya per indikator. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau sudah jelas, saya close. Ini juga saya close. Nah, setelah itu kita harus punya contoh ya, modal konseptual. Karena nanti kita juga akan menggambar ya. Cuman gambarnya nggak sesulit di Amos. Ya. Kita lihat dulu model konseptualnya. Sorry. Nah, ini contoh ya. Teman-teman, saya asumsikan sudah memahami apa itu variabel mediasi dan moderasi ya. Ini saya contohkan kalau moderasi itu yang X2, kalau yang mediasi itu Y1. Kenapa ini X? Karena dia belum dipengaruhi oleh X1. Ya, kalau ini Y, karena dia sudah dipengaruhi oleh X1. Kalau kita mempengaruhinya lagi, sehingga ini adalah Y2. Kalau misalkan ini kita kasih garis pengaruh ke sana, maka ini Y1, Y2, Y3. Seperti itu teman-teman. Berhubung ini moderasi, dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, sehingga dia adalah X, lambangnya X gitu. Moderasi ini lambangnya putus-putus ya, dia di sini memperkuat atau memperlemah. Cuma nanti kita coba dulu menggambar di WPLS. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Langkah pertama silakan dibuka WPLS-nya, lalu kita klik proceed to step 1. Lalu create project. Semoga tidak lemot. Oke. Silakan disimpan di mana terserah teman-teman. Kita kasih nama web. Oke, terserah namanya ya. Lalu save. Oh, sorry, dia tidak mau di libraries. Coba save. Oke.
lalu klik OK. Nah, tahap 1 sudah selesai teman-teman, cepat kan? Sekarang kita klik tahap 2, proceed to step 2, lalu read from file, ya kita mau mengimpor ya file Excel-nya tadi. Jangan lupa nama filenya jangan sampai salah. Kita klik all file, lalu contoh data, ya. Klik open, lalu klik OK. Kalau sudah ditunggu dulu, ini dia baca dulu. Salah satu keunggulan dari WPLS itu kita sudah di dalamnya data sudah otomatis di standardizing ya teman-teman. Jadi satuannya sudah dihilangkan. Jadi misalkan X1-nya itu dalam miliar, X2-nya itu dalam misalkan persen dan sebagainya, itu akan tidak adil. Pasti yang lebih besar itu yang pengaruhnya besar. Tetapi kalau di WPLS dia sudah otomatis di standardizing ya. Jadi satuannya dihilangkan, semua variabel itu memiliki persentase yang sama, bukan persentase ya, sumbangsihnya sama lah, bobotnya sama gitu. Kalau sudah kita pilih sheet-nya yaitu sheet 1 ya tadi, lalu kita klik next, lalu kita klik finish. Nah, sudah betul apa belum? Atau sudah betul, kita klik OK, lalu klik yes, lalu klik OK. Nah, sudah selesai tahap 2 teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahap 3. Kita klik proceed to step 3, lalu klik pre-process data. Nah, pre-process ini adalah salah satu tahap standardizing tadi teman-teman. Nah, ini standardizing data. Oke, selain standardizing, WPLS ini juga sudah otomatis data kita itu dilakukan resampling ya teman-teman. Resampling dengan bootstrapping ya. Jadi seolah-olah kita memberikan kuesioner itu lebih dari sampel orisinal gitu. Misalkan kita ulang sebanyak 100 kali atau 500 kali, dia juga sudah mengandung itu. Dan biasanya ini sudah lolos normalitas kalau seperti ini. Jadi sampel minimalnya bisa kecil ya. Dari buku yang saya rujuk Solimun itu bisa 30 atau 10 kali jumlah variabel. Itu menurut rule of thumb-nya seperti itu, teman-teman. Nanti bisa dibaca bukunya lebih jelas, nanti saya tunjukkan di deskripsi juga. Kalau sudah, klik OK, lalu klik OK lagi, lalu klik yes. Sudah. Sekarang step ke-4, cepat kan teman-teman? Nah, ini yang mungkin teman-teman agak tricky, tapi kalau sudah paham polanya insya Allah mudah. Kita klik define and model, ya, lalu kita gambar sekarang. Tadi gambarnya kan di sini X1, X2, Y1, Y2. Oke. Kita klik laten, ya. Lalu create laten variable. Oh iya teman-teman, ini kalau SAM WPLS ini dia otomatis mintanya itu laten gitu. Kalau teman-teman manifest ya indikatornya kan cuma satu, jadi nggak apa-apa sih. Cuman kita menggambarnya nanti berubah menjadi kotak ya lambangnya, karena ini kalau laten kan pasti elips gitu. Kita klik X1 gitu aja teman-teman, supaya simple. Lalu kita pilih X1 di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari WPLS, teman-teman bisa memilih apakah dia reflektif, apakah dia formatif ya. Ini saya contohkan yang reflektif saja ya. Teman-teman bisa menggunakan misalkan X1 reflektif, X2-nya formatif, itu juga bisa saja ya. Jadi ini fleksibel. Kalau sudah, klik save laten variable setting. Nah, maka sudah jadi X1. Kita lanjutkan ke X2 teman-teman, letaknya ada di sini, itu di gambarnya. X2
Ini saya contohkan reflektif semua ya teman-teman ya, biar cepat. Oke, nah contoh. Oke, teman-teman bisa dilihat apakah sudah betul jumlah indikatornya, misalkan X1 ada 4, ya caranya dengan klik lalu show atau hide ini. Ya, kalau sudah betul jumlah indikatornya, selanjutnya kita menggambarkan linknya ya. Ada yang langsung, ada yang moderating. Moderating ini tadi kan kita contohkan X2 ini ya teman-teman ya. Kalau kita klikkan di ujung elips ini ya, di garisnya, lalu kita klikkan juga di ujungnya, maka timbullah gambar panah ini. Kita lanjutkan direct linknya. Langsung kita direct link juga. Nah ini kalau dia pengaruh langsung ya teman-teman ya. Lalu kalau moderating, caranya gimana? Kita klik moderating, create moderating link. Nah, moderatingnya di sini ya. Kita klik di ujung juga. Cuman nanti panahnya kita taruh di garis ini ya, bukan di variabel. Kalau di variabel kan direct link. Kalau moderating kita taruh di garisnya ini. Nah, ini teman-teman. Misalkan kita tambah lagi di sini, lalu klik di sini. Nah, misalnya kayak gini. Ini kalau kita menggambar moderatingnya. Tetapi kita contohkan nanti di part 2-nya itu kita contohkan yang mediasi saja teman-teman. Jadi ini kita hapus saja. Saya delete saja ini. Saya hapus. Nah, jadi kayak gini aja ya teman-teman ya. Lalu kita bisa menyimpan modelnya ini. Save. Nah, ini juga model, nanti kita pakai ini di bab 3 bisa kan untuk model konseptual kita seperti ini misalkan. Nah teman-teman yang variabelnya manifest ini harus diganti menjadi kotak ya, karena cuma satu indikatornya. Berhubung ini laten, ini sudah betul. Kalau sudah klik model lalu save model and close, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Dan yang terakhir adalah kita klik proses step 5, lalu perform analysis SEM analysis. Nah, kalau sudah, kita simpan gambarnya dulu. Ini adalah hasil hipotesis ya. Nah, ini sudah kelihatan di sini ya. Ini signifikan apa itu nanti kita bahas di part 2 ya. Setelah itu di mana letak hasil dari indikatornya, combine loading, factor loading dan sebagainya, itu ada di sini teman-teman. Kita klik save lalu save all model. Nah ini adalah output. Setelah output kita klik save. Nah selesai teman-teman. Nah sudah selesai. Sama ini. Jadi hasilnya ada di output. Nah ini teman. Nah ada banyak ya teman-teman. Tapi enggak kita pakai semua ya. Nanti part 2 akan kita bahas satu-satu bagaimana interpretasinya. Hanya saja kita yang contohkannya yang mediasi ya, bukan yang moderasi teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya di part 2 ya. Saya akhiri. Salam sukses selalu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.